Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri dengan NIM C1A024062. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan terkait teori perdagangan internasional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu hal-hal apa saja yang kalian pahami atau pelajari dari teori perdagangan klasik hari ini. Jadi, pada teori perdagangan klasik, saya mempelajari dan memahami bahwasannya terdapat 3 teori, yaitu yang pertama teori merkantilisme, yang kedua teori Adam Smith, dan yang ketiga teori David Ricardo. Yang pertama itu teori merkantilisme. Teori merkantilisme ini tercipta pada awalnya pada saat terjadinya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa, yang dimana pada saat itu belum ada ekspor dan impor. Merkantilisme itu sendiri mengatakan bahwasannya kualitas finansial suatu negara dapat dilihat ketika mereka memiliki banyak ekspor dan sedikit impor. Sebagai contoh, negara A ini memproduksi mobil yang bagus, kemudian negara B ini memproduksi kain yang berkualitas. Alih-alih saling bertukar atau melakukan spesialisasi, negara A justru melakukan merkantilisme, yaitu dengan mengekspor produk mereka, yaitu mobil tadi, sebanyak-banyaknya ke negara B, sehingga uang dari negara B ini mengalir deras ke negara A, dan negara A ini tidak mau mengeluarkan uang mereka. Jadi mereka memberikan pajak yang sangat tinggi untuk impor kain dari negara B, hingga membuat harga kain negara B sangat mahal dan tidak menarik rakyat negara A. Nah, tujuan awal negara A ini agar rakyatnya sendiri itu membeli kain oleh produsen lokal itu sendiri, sehingga uang mereka beredar di dalam negara A itu sendiri. Kesimpulannya, negara A ini mengalami keuntungan dan mendapat keuntungan yang banyak dan menjadi salah satu negara yang kaya gitu kan. Kemudian negara B ini mengalami kerugian dan kehilangan banyak uangnya, sehingga mungkin bisa disebut negara yang miskin. Ini sesuai dengan konsep dari merkantilisme, yaitu zero sum game, yang dimana kekayaan suatu negara sama dengan kemiskinan dari negara lain. Baik, yang kedua yaitu teori Adam Smith. Adam Smith mengkritik sistem merkantilisme, yaitu dianggapnya merugikan semua pihak gitu. Adam Smith mengatakan bahwasannya kekayaan suatu negara bukan diukur dari emas atau perak yang dimiliki, melainkan kemampuan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Adam Smith berargumen bahwasannya perdagangan internasional bukanlah permainan zero sum game yang dimana ada negara menang, ada negara kalah, melainkan saling menguntungkan satu sama lain gitu. Jadi menurut Adam Smith itu perdagangan internasional itu harus saling menguntungkan atau win-win. Kemudian hal ini dapat terjadi melalui spesialisasi. Smith menjelaskan bahwasannya kemampuan produksi suatu negara dapat ditentukan oleh keunggulan absolutnya. Sebagai contoh, seorang tukang kayu dapat memproduksi seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya, tapi dia tidak bisa membuat pakaian. Kemudian si penjahit bisa membuat pakaian yang bagus dan cantik, tapi dia tidak bisa membuat kursi, lemari, dan kayu. Akan lebih efisien jika si tukang kayu lebih fokus dalam membuat meja, kursi, lemari, dan si penjahit lebih fokus dalam membuat pakaian yang bagus dan cantik, dan
Akhirnya mereka melakukan saling bertukar atau spesialisasi untuk saling menguntungkan satu sama lain. Yang ketiga yaitu teori David Ricardo, yang dimana teori ini melemahkan teori Adam Smith yang mengatakan bahwasannya sebuah negara tetap bisa dan harus berdagang meskipun kurang efisien dalam memproduksi semua barang sekalipun. Yang terpenting bukanlah siapa yang paling efisien dalam memproduksi barang atau keunggulan absolut, melainkan apa yang paling sedikit dikorbankan atau biaya peluang. Teori ini membuktikan bahwasannya perdagangan bukanlah permainan zero sum, melainkan kerjasama yang saling memakmurkan semua pihak melalui spesialisasi yang didasarkan pada keunggulan komparatif, bukan absolut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa Indonesia belum bisa menjadi negara maju padahal kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, contohnya emas, kaitkan dengan teori merkantilisme. Jadi Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, contohnya seperti emas, tetapi Indonesia belum jadi negara yang maju. Dalam perspektif teori merkantilisme, kekayaan identik dengan akumulasi logam mulia, yang dimana seharusnya ekspor sumber daya alam ini membuat Indonesia itu menjadi negara kaya raya. Namun hal ini tidak terjadi karena berbagai macam alasan yang mendasar, yaitu yang pertama, Indonesia cenderung banyak mengekspor barang mentah, contohnya biji emas gitu. Bukan olahan yang bernilai tinggi, akibatnya memiliki nilai tambah atau value add itu berkurang. Yang seharusnya bisa dinikmati justru diraup oleh negara pengimpor yang bisa mengolahnya menjadi produk jadi gitu. Kemudian yang kedua yaitu Indonesia masih sangat bergantung pada impor barang modal, kemudian teknologi, kemudian barang konsumsi, sehingga devisa dari ekspor sumber daya alam ini kembali bocor ke luar negeri. Selain itu, lemahnya tata kelola pemerintah seperti maraknya terjadi korupsi, kemudian infrastruktur yang tidak merata, menyebabkan pendapatan dari sumber daya alam ini tidak diinvestasikan secara optimal untuk membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan seperti pendidikan dan inovasi. Dengan demikian, dengan sumber daya alam saja tidak cukup. Indonesia perlu beralih dari mentalitas merkantilisme ke pembangunan industri yang berbasis nilai tambah dan memiliki sumber daya manusia yang unggul agar Indonesia menjadi negara yang maju. Baik, saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu mengapa David Hume mengatakan bahwa akumulasi emas menyebabkan daya saing suatu negara menjadi turun. Mengapa? Jelaskan dengan logis. Jadi menurut David Hume, akumulasi emas justru menurunkan daya beli suatu negara dengan mekanisme yang logis. Menurutnya, kekayaan real bukan terletak pada emas yang dimiliki suatu negara, melainkan bagaimana menghasilkan produk dan jasa. Ketika suatu negara memaksakan akumulasi emas dengan merkantilisme atau banyaknya ekspor dan pembatasan impor, emas yang masuk dicetak, kemudian jadi lebih banyak uang yang beredar. Namun jumlah barang dan jasa tetap tidak bertambah karena sumber daya difokuskan pada produksi ekspor. Hal ini mengakibatkan terjadinya inflasi, yang dimana lebih banyak uang yang memburu jumlah barang yang sama, sehingga harga-harga naik dan daya beli uang menjadi turun. Inflasi ini mengakibatkan barang ekspor menjadi mahal dan kurang kompetitif, sementara barang impor justru relatif murah. Pada akhirnya ekspor menurun dan impor meningkat, yang dimana emas mengalir keluar kembali. Dengan demikian, akumulasi emas dengan merkantilisme justru bersifat sementara dan kontraproduktif karena tidak menciptakan kesejahteraan real dan hanya merusak daya beli
Baik, saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu apakah perbedaan mendasar mengenai teori keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif dilakukan secara detail dengan contoh yang kalian pahami. Jadi keunggulan absolut itu sendiri yaitu suatu negara yang unggul dalam memproduksi suatu barang jika membuatnya lebih efisien dalam hal biaya yang lebih murah, kemudian waktu yang lebih cepat dibandingkan negara lain. Sedangkan keunggulan komparatif yaitu suatu negara yang unggul dalam memproduksi suatu barang jika membuatnya dengan biaya peluang yang lebih rendah atau pengorbanan produksi dibandingkan negara lain. Contohnya, misalnya pada keunggulan absolut itu, Indonesia dengan iklim tropisnya dapat menghasilkan 10 ton beras di satu lahan. Sedangkan Arab Saudi ya dengan padang pasirnya hanya dapat menghasilkan 1 ton beras di lahan yang sama. Nah, ini membuat Indonesia lebih unggul secara mutlak dalam menghasilkan beras. Kemudian sangat masuk akal bagi Arab Saudi untuk mengimpor beras dari Indonesia. Kemudian contoh dari keunggulan komparatif yaitu misalnya Jepang dapat memproduksi mobil dengan teknologi yang tinggi, kemudian menghasilkan beras yang berkualitas tinggi, sedangkan Vietnam itu kurang dalam kedua aspek tersebut. Sehingga Jepang memiliki biaya peluang yang tinggi dalam dalam memproduksi beras, tetapi waktu dan sumber daya dalam memproduksi mobil itu hilang. Sedangkan Vietnam memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam memproduksi beras, tetapi mereka memiliki lahan dan tenaga kerja yang cocok. Sehingga mereka melakukan spesialisasi yang dimana Jepang hanya berfokus pada memproduksi mobil, sedangkan Vietnam hanya berfokus pada memproduksi beras. Sehingga Jepang dapat mendapatkan beras tanpa mengorbankan dalam memproduksi mobil, sedangkan Vietnam dapat mobil tanpa membuat mobil dalam pabrik sendiri. Keunggulan komparatif bukan siapa yang paling hebat, melainkan siapa yang paling sedikit mengorbankan dalam menghasilkan suatu barang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.